Ya, pemirsa, debat keempat calon wakil presiden kembali digelar pada Minggu 21 Januari 2024 lalu. Debat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden merupakan debat pamungkas bagi cawapres. Tema yang diusung pada kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD saling beradu gagasan. Lantas, apakah hasil dari debat tersebut sudah masuk ke dalam substansi tema yang diusung? Untuk membahasnya lebih lanjut dalam program Gaspol, kita angkat judul Kupas Debat Pamungkas Cawapres Pemilu 2024 dalam kacamata pembangunan dan ekonomi. Dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Cufiarta Kartabi. Assalamualaikum, Pak Cu. Waalaikumsalam, Irfan. Apa kabar nih? Sehat, Alhamdulillah, Pak Cu. Nonton ya kemarin ya? Nonton, sangat seru tentunya setiap debat ini tidak terlewat nih, Pak, ya. Karena selain juga kita mengetahui seperti apa kapabilitas dari masing-masing pasangan 5 tahun calon. sekali kan? 5 tahun sekali ya. Ini juga menjadi salah satu penentu kita nanti ke depan pada tanggal 14 Februari nanti. Pak Cu, ini menarik sekali kalau kita melihat tentunya terkait debat keempat ini merupakan debat terakhir bagi calon wakil presiden. Sebelum kita mengupas secara tuntas seperti apa isi dari masing-masing gagasan yang disampaikan, terlebih dahulu pemirsa, kita juga akan melihat visi dan juga misi yang disampaikan pada debat keempat oleh calon wakil presiden. Berikut ini dia liputannya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia di masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1. Pemanfaatan, 2. Pemerataan, 3. Partisipasi masyarakat, dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan 4 tolok ukur itu. Maka kami punya program petani, bangga bertani, di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan, misalnya seperti food estate, yang gagal dan ya, pemirsa, itu dia visi dan misi yang disampaikan oleh calon wakil presiden dari
tiga calon wakil presiden yang tentunya disampaikan pada debat keempat lalu. Pak Acu, langsung saja kalau kita melihat dari visi dan misi, apakah yang disampaikan ini sudah sesuai dengan substansi dari tema yang diusung pada debat keempat melihatnya? Ya tentu Kang Irfan, dari ketiga calon itu beda-beda ya bobotnya ya. Meskipun saya kira masih dalam klaster itulah ya. Oke. Nah kalau kita lihat calon wakil presiden nomor 1 lebih menekankan kepada ya penekanan kearifan ya, pembangunan berkelanjutan. Bahkan di akhirnya dia juga mengatakan tobat ya, untuk kita memperhatikan kondisi lingkungan ya begitu. Kemudian yang kedua lebih kepada transformasi dari energi fosil kepada non fosil ya. Kemudian reformasi agraria, dan semua itu sebenarnya sudah dilakukan sekarang ya. Sudah dilakukan. Jadi memang jelas antara ingin ada peningkatan penegakan hukum dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, saya kira lebih mengangkat Pak Mahfud MD menekankan kepada substansi hukumnya ya, terutama pelibatan berbagai stakeholder dan perumusan kebijakan-kebijakan. Dia menekankan tadi bagaimana kita harus juga melibatkan masyarakat ya, para stakeholder, kemudian juga bahkan melanjutkan warisan leluhur kata dia kan, untuk generasi yang akan datang. Dan saya kira kalau kita coba kolaborasikan, ya tentu masing-masing sudah menjangkau ya Kang. Hanya memang bobot-bobotnya berbeda, dan tentu saya kira bukan hanya statement visi dan misi saja, kita perlu breakdown ke dalam realitasnya. Ya sejauh mana bobot-bobot itu kemudian bisa kita implementasikan. Itu saya kira yang paling penting ya. Nah kalau kita bicara lingkungan misalkan, lingkungan saat ini ya kita tahu terjadi pengurangan jumlah luas lahan hutan begitu ya. Kemudian juga dampak daripada pertambangan, perkebunan dan sebagainya itu tidak banyak muncul di kita. Ambil contoh kebakaran hutan aja kan begitu. Ini bagaimana efek perkebunan kelapa sawit terhadap kebakaran hutan, berapa banyak yang sudah ditindak, berapa banyak yang lolos dari hukuman dan sebagainya. Nah itu kan saya kira satu real yang nyata kita bisa lihat. Kemudian terkait juga dengan cawapres nomor 2 kan, kita bicara misalkan ya kalau bicara hukum adat tadi draftnya sedang dibahas dan sebagainya. Masa sih kita harus nunggu 10 tahun gitu ya? Baru untuk dibahas begitu. Dan kita apakah semua juga perlu melihat bagaimana energi terbarukan. Sambil contoh misalkan, ya kita punya panas bumi terbesar di dunia. Itu kan nggak bisa dipindahkan panas bumi. Kenapa kita lebih fokus kepada investasi pembangkit listrik yang berbasis fosil? Sehingga kita mengalami ketergantungan. Sebentar-sebentar kalau BBM minyak dunia naik, kita dihadapkan pada harga listrik naik dan sebagainya. Padahal kita punya rentang waktu ya untuk melakukan investasi. Pemanfaatan sumber daya alam. Betul. Kemudian juga Mahfud MD kan saya kira kita tahu Menko Polhukam ya, kemudian sangat pakar di bidang hukum, dan saya kira harusnya bisa lebih ajak lah. Baik. Dari tadi yang disampaikan juga kalau di breakdown ketiga dari visi dan misi ketiga calon wakil presiden ini, pasangan mana nih Pak yang paling betul-betul komprehensif bisa diwujudkan? Saya kira tidak ada yang dominan ya, memang ya. Tetapi kalau kita melihat ada substansi keluar dari kondisi bottleneck ya, out of the box ya kondisi sekarang. Menurut saya komitmennya ya mungkin antara 1 dan 3 lah gitu ya. Karena lebih muncul persoalannya. Nah, kalau cawapres nomor 2 menurut saya dia lebih mendeliver sesuatu kebijakan yang sudah dilanjutkan. Makanya berkali-kali katakan saya dana desa akan dilanjutkan dan ditambah sesuai kapasitas fiskal. Nah, jadi kalau kita coba klasterkan, ya yang pertama jelas ya perubahan. Ya, kemudian yang cawapres nomor 2 jelas adalah melanjutkan. Ya, begitu ya. Nah, yang ketiga ini memang saya kira lebih banyak mengkoreksi lah, begitu ya, sebagai ya mungkin bagian juga dari pemerintahan, begitu ya. Tapi selama ini mungkin masukan-masukannya tidak pernah diakomodasi, gitu ya. Nah, itu saya kira frustasi tersendiri juga. Baik, menarik sekali. Dan nanti Pak Acu kita akan bahas selepas yang satu ini adalah dari mulai awal debat yang sudah keluar adalah soal food estate. Ini soal menarik sekali, seperti apa pembahasan kita soal food estate yang juga muncul dalam debat pamungkas di debat keempat. Nanti kita hadirkan perbincangannya, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.